Nah oke nih bro ya. Oke, gue bakal mulai ngonten lagi nih. Gue bakal sunmori ke area BSD nih gitu ya. Nih gue lagi manasin motor dulu. Nanti kita lanjut kalau udah di jalan yang enak bro ya. Soalnya di dekat rumah gue jalanannya agak suram ya. Nanti lanjut lagi aja. Nah sekarang gue nih udah ada di area daerah Tangerang ya. Tadi tuh alun Bundaran deket Pasar Lama. Nah rute gue tuh kayak gini guys. Jadi gue tuh kan tinggal bisa dibilang di daerah Dadap lah ya. Jadi dari rumah tuh lewat jalan bandara perimeter, terus ke arah M1 bandara. Nah habis itu ke arah sini nih. Jadi jalur gua tuh lewat Tang City. Depan tuh ada Tang City nanti. Nah buat kalian yang mau sunmori bareng gitu ya, searah gitu, boleh nih kalian komen aja di bawah, biar gua ada barengan dari rumah. Kan lumayan kan, sejam dari rumah gua ke BSD guys. Jadi mungkin ada yang mau barengan, boleh. Atau enggak kalian nanti coba DM gue di TikTok atau Instagram gue nih. Buat kalian yang belum tahu ya, gue tuh ada 2 motor guys ya, yang gue kontenin. Ada R25 yang gue pakai ini sekarang, sama satu lagi ada EDV 160. Jadi gue tuh konten ada 2 ya. Jadi ada Matic sama ada Sport kayak gini guys. Biar nggak bosan aja nanti kontennya, jadi selang-seling. Nah ini Tang City, buat warga Tangerang pasti pada tahu ini mall apa ya. Jalanan tuh enaknya baru area sini doang guys. Area sini terus ke Serpong sama BSD. Jadi makanya gue kalau konten tuh kadang tiba-tiba langsung di Serpong gitu kan, habis ngisi bensin. Soalnya jalan ke belakang sana tuh aduh jelek banget guys. Makanya gue jarang kontenin ke jalan sana tuh. Nah kalau gini kan enak ya. Bensin gua sisa 1 bar nih. Nanti gua bakal ngisi sih di pom Serpong. Mau nggak mau gua ngisi Pertamax Turbo sih guys ya. Kalau udah sale sih gua isi sel V-Power ya kalau nggak salah. Gua udah lama nggak ngisi diesel, jadinya agak lupa namanya. Turbo sekarang kalau nggak salah harganya di 20 ribuan. Waduh lumayan ya. Motor 2,5 paling murah nih R25 ya kan. Ngisinya tetap turbo guys. Biar apa? Biar nanti ke mesinnya awet lah ya. Jadi nggak cuma yang kalian lihat tuh nggak cuma dari luar gitu yang kalian harus perhatiin, tapi dalamnya juga harus kalian perhatiin walaupun motor tua kayak gini. Jadi misal nanti kalau misalkan gua mau jual ya kan, itu gua mesinnya tuh masih bagus guys. Oh ini BP ada nih, BP Ultimate. Coba lah ya tanya. Ultimate ada mas? Ada ya? 100 aja. Oke banget. BP Ultimate ada di sini.
Soalnya kemarin-kemarin tuh gue tiap sunmooring ngeliat sini selalu habis, cuma sisa yang BP biasa. Jadi sekalian lewat aja, makanya gue nyari BP cuma ini yang sekalian lewat tuh. Gue tuh kadang ngisi di Pertamax ya. Kadang beda Pertamax tuh beda dari tarikan motor coy. Jadi misal gue ngisi Pertamax Turbo di pom yang pertama, itu gue ngerasa tarikannya tuh agak kurang. Terus motor gue jadi agak berebet gitu kan, nembak-nembak. Nah terus gue nyoba ngisi di Pertamina yang beda gitu. Kadang enak gitu kan si Pertamax turbonya. Jadi nggak tahu kenapa ya, Pertamina tuh nggak tahu lah, gue bingung jelasinnya. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang amburadul gitu guys. Jadi bingung gue. Makanya mau nggak mau gue nyari pom swasta aja sih kalau ada emang stoknya. Bahkan walaupun lebih mahal ya, gue bakal isi sih di pom swasta. Kayak dulu kan Shell gitu ya, yang Super atau V-Power itu lebih mahal dari Pertamax dan Pertamax Turbo. Gue tetap ngisi guys, karena emang enak gitu, motor kita jadi lebih enak. Ini keluh kesah gue aja sih, maksudnya ya gue sharing pengalaman aja, bukan buat kalian lebih pilih mana gitu ya. Gue cuma sharing guys ya, sekali lagi. Jadi menurut pengalaman gue pribadi. Oh ya, settingan gue ini di kamera gue pakai S Pro 2 guys, dari Insta360. Buat settingannya itu, yang pertama itu gue pakai ND filter guys ya. Gue pakai ND filter yang 32. Terus gue pakai shutter speed di 60. Habis itu ISO-nya di maksimal 400. ISO gue maksimal 400. Mungkin nanti agak siang gue pindahin ke 100 kalau udah agak terik. Soalnya ini ND filter ya, gue nyari di Shopee sih, nggak tahu ya ori atau bukan. Gua rasa sih nggak terlalu gelap gitu di 32-nya. Jadi mungkin kalau agak siang nanti gue bakal ubah settingan. Nanti gue info lagi kalau ubah atau enggak, gue bakal info sih di video, biar kalian bisa lihat hasilnya kayak gimana. Dan FPS-nya di 30 4K, biar agak nggak terlalu stabil gitu, biar gerakan gininya enak dilihatnya. Dan buat yang nggak tahu ND filter tuh gunanya apa, itu buat motion blur dia, buat nangkep motion blur di samping-samping area yang gua rekam nih. Jadi dia kalau settingan kayak gini kan otomatis cahayanya terlalu terang lah, over lah gitu ya, over. Jadi mau nggak mau kita harus gelapin pakai yang namanya ND filter gitu. Nah gitu, itu yang bikin motion blurnya. Walaupun di Insta ini udah ada motion blurnya guys, di editan aplikasinya ya, aplikasi editnya. Cuma gue kurang tertarik gitu, dan ngeditnya tuh harus posisi kamera nyala, terus kalian sambungin Bluetooth ke handphone kalian. Nah itu kalian sambil ngedit. Jadi menurut gue ya sayang di kameranya bro. Jadi kayak kamera sambil nyala, kalian sambil ngedit gitu kan, sayang banget. Jadi gue mending beli converter buat colok ke PC aja deh, dari si memorinya. Jadi gue ngedit sambil di PC, kamera mati gitu. Jadi lebih aman dan lebih enak buat si kameranya lah ya. Dan yang gua rasain tuh dari kamera ini, nggak tahu kamera lain juga ya, gua nggak tahu action cam lain gimana. Yang gua rasain tuh kalau posisi gua record kayak gini, itu baterainya awet banget bro. Baterai awet. Kemarin tuh gua record setengah hari dari pagi kayak gini nih,
terus sampai siang jam 1-an itu cuma habis sekitar 40%. Itu gue recordnya kadang mati, terus kadang record lagi, cuma matinya tuh nggak terlalu lama, jadi gue kebanyakan record full. Nah itu cuma habis di 40% awet. Cuma gue nggak tahu kenapa pada saat gue posisinya nggak ngerekam tapi kameranya hidup gitu, misal kayak gue mau ngedit ya kan, yang tadi gue jelasin tuh, gue mau ngedit terus gue mau ngeliat albumnya kan, posisi kamera harus nyala dong, mau kalian ngaktifin bluetooth atau kalian mau lihat albumnya di kamera langsung, itu kan harus kalian nyalain nih kamera. Nah itu baterainya boros banget guys kalau posisi kalian begitu ya, mungkin layarnya nyala terus mungkin ya. Nah saat kalian record kayak gini mungkin layarnya tuh mati, jadi mungkin itu faktornya yang bikin lebih boros kalau saat nggak nge-record gitu, mungkin itu ya. Gue juga nggak tahu, kalau dari pandangan gue sih begitu mungkin. Nah enak banget kan Serpong pagi-pagi kayak gini. Tadi ya di dekat rumah gue tuh kan masih ada mobil kayak mobil Kopaja gitu lah, mobil angkot gitu lah ya, angkutan umum tapi yang besar lah. Nah pada saat di area putar balik itu dia tuh ngeberhentiin penumpang. Nah penumpangnya ini bisa dibilang ibu-ibu lanjut usia lah, umurnya sekitar 50-an gitu kan. Dia baru turun langsung nyebrang bro, gimana coba? Kaget gua jujur, cuma nggak ke-record sih, soalnya gua males record tuh area sana tuh, aduh jalanannya jelek, jadi dikit banget footage yang gua dapet. Jadi daripada kamera on off, mending gua recordnya pas udah di sini gitu. Aneh banget tuh ibu-ibu nyebrang, nggak lihat kanan kiri, tiba-tiba nyebrang, jalan santai berdua lagi. Aduh, sampai diperiwitin tuh sama sama Pak Oga yang biasa ngurus putar balik tuh. Gua rasa Pak Oga tuh ngeliat gua lagi bawa motor kayak gini kan, tiba-tiba ibu-ibu nyebrang, anjir. Gimana gua nggak kaget kan? Gua langsung ambil kanan gitu, gua geber aja tuh. Biar dia sadar, maksudnya guys, gue bukan arogan ya. Gue kalau orang salah tuh kadang gue geber atau gue klakson, itu buat bikin dia sadar doang sebenarnya. Jadi biar dia tahu kesalahannya di mana gitu loh. Sebenarnya gue bukan nyari ribut atau gimana ya. Ya kalau mau nyari ribut kan jelas dia yang salah gitu kan. Kadang di jalanan tuh ada yang salah dan ada yang enggak gitu kan. Nah kalau posisi kayak tadi kan ada yang salah dia, ya gue baiknya negur aja gitu. Walaupun mungkin buat sebagian orang caranya nggak sopan mungkin ya, tapi gue berusaha negur, nggak bikin ribut gitu, cuma geber, ya udah jalan lagi lanjut. Nah itu saya lihat tuh, udah mau nyampe nih. Kira-kira siapa aja yang udah sampai di situ nih? Sepi banget. Ya, gua pertama sampai rupanya. Tikumnya sih di sini jam 7 ya. Biasanya sih di sini, cuma kemarin kayaknya ada barengan apa gitu. Jadi beda tempat mungkin. Coba gua bakal buka WA dulu deh. Biar nggak salah nih. Soalnya tikumnya harusnya jam 7. Jadi kalaupun salah tempat gua harus buru-buru juga dan infoin ke mereka. Ya udah nanti lanjut aja kalau udah ketemu lah ya.
Nah ini dulu mau jalan nih, ada ZX25, Z900, MT25, ZX6 berempat. Nanti ya kayaknya ada lagi deh di car stand, ketemu di sana. Minggu ini lagi sepi karena kemarin ada acara NR Jumatnya. Jumat ada acara NR, terus ada juga yang langsung San Mori di Sabtu. Jadi minggunya agak sepi. Nah, sip. Cakep ya MT, padat, naked bike. Ini MT yang terbaru, depannya ganas banget bro, kayak alien. Nih suara si Z900 gacor nih. Nggak pakai om. Dia pakai knalpot short, jadi menggelegar suaranya. Nanti dengerin aja bro ya kalau dinyalain. Nah ini ZX25. Nah ini suara knalpot gua R25 2 silinder guys. Gue pakai DX, knalpotnya DX Generation. DX oke sih, cuma idle-nya oke. Cuman di apa ya, kalau ditarik tuh di gaspol ya, kadang suaranya hancur gitu. Jadi kayaknya gue mau ganti nanti yang agak long deh knalpotnya, jadi lebih adem, sama kalau ditarik tuh suaranya lebih berasa 2 silindernya ngebas. Soalnya kalau gini terlalu berisik, ditariknya hancur bro, jadi kurang berasa ciri khas 2 silindernya gitu. 2 silindernya jadi hilang kalau knalpot, suaranya amburadul. Sama tarikannya enaknya di bawah doang kalau ini. Ya emang jalanan di sini sih kebanyakan pendek-pendek sih treknya, cuman ya gue penasaran aja sih mau nyoba. Cuma gue yang long juga kayaknya mau nyari yang modelnya ganteng gitu, yang enggak yang cuma buat power tapi ganteng gitu. Kalian bisa rekomendasiin mereknya apa guys? Tuh suara mantep. Gacor. Kita berlima ya, kita berlima dari sini startnya, dari Shell. Jujur ya, ini motor dari awal gue beli tuh paling ada 2 bulanan lah, jalan 3 bulan lah gitu. Gue belum sempet servis coy. Jadi menurut gue ini mungkin karena kotor kali ya, agak lemot ya. Belum gue servis ini. Nah di sini juga ada BP tuh, ready dia BP-nya.
Kartens bro, buat kalian yang belum tahu ya. Kartens. Kayaknya ada satu orang sih, Om Ricky kayaknya di situ deh. Jadi mungkin bakal ketemu di situ. Pagi-pagi gini enak ya. Gue suka nih sama sama orang-orangnya. Jadi jadwalnya tuh jam 7 tikum udah ngumpul gitu jam 7. Jadi masih pagi, masih adem. Oke, sampai Kartes. Mungkin bakal nungguin orang lagi kali ya. Oh iya, si Om Ricky-nya belum ada juga. Nanti kameranya gua on lagi kalau udah di jalan lah ya. Sama kita ketemu siapa aja. Oke. Nah, ini acaranya mereka nih, anak DNC kalau nggak salah ya. Cuma gua nggak ngikut guys. Jadi ini mau pada makan-makan aja, sarapan. Jadi intermezzo. Terlalu rame. Tadi juga ada, gue ngelihat ada Steve Joe tuh, kalau kalian kenal ya. Kalau kalian kenal, ada Steve Joe, rame lah. Cuma ya terlalu rame guys. Mending sarapan ya kan, bubur, lontong gitu. Itu mereka pada muter balik tuh. Kayaknya 100-200 motor ada sih itu. Rame banget guys. Nanti gue bakal sarapan, habis itu rolling mungkin ke Nako BSD. Tadi kan arahnya rutenya mereka ke sana. Kalau gue kesini nih itu langsung sampai. Kita berlima, cuma tadi kayaknya ada ngikut jadi berenam mungkin. Nah ini
semoga lontongnya buka, soalnya 2 kali kesini lontongnya tuh nggak ada. Yang pertama habis semua, yang kedua sisa bubur, lontongnya tutup guys. Semoga kali ini buka ya. Oke, gue mau makan dulu, nanti lanjut lagi kalau udah makan ya bro. Selesai makan nih bro. Ini mau OTW ke Nako BSD. Jam-jam segini masih enak nih, masih adem jam 9. Kita mulai dari pagi adem, jam 9 OTW Nako adem. Ya sekitar jam 10 paling balik ya. Jadi nggak terlalu siang gitu. Enak nih. Dan nggak tahu juga nih Nako sepi atau rame, soalnya kan tadi kalian tahu sendiri kan ada acara gitu. Di Nakonya sepi atau rame kurang tahu juga. Kayaknya sih kayak biasa ya. Soalnya tadi tuh yang gua tahu banyak banget orang jauh gitu. Jadi kayaknya Nakonya kayak biasa aja, normal. Sepertinya. Kalau sepi sih lebih enak ya, bisa parkir langsung di depannya. Kayak kemarin tuh gue Sabtu sempet kesini kan, enak tuh parkirannya di depan Nakonya langsung. Jadi nggak perlu nyebrang atau ke belakang. Geng apa nih? Custom kayaknya. Custom, ada Vespa. Ada chopper. Kalian nih yang suka motor ya, buat kalian yang suka motor, kalian subscribe akun gua aja. Terus kalian juga bisa follow TikTok gua, Instagram gua.
gua di sini trek lurus ya, seingat gua. Nah kan, kita tesnya. Mereka juga pada start tuh tadi dari arah depan gua, karena emang itu treknya enak guys, lurus. Tuh, kalian lihat. Kurang enak gitu, kayaknya minimal 600 deh. Semoga ya, amin ya guys ya, bisa upgrade ke 600. Soalnya kalau udah 600 kan enak, udah bisa naik ke sensi gitu. Ibaratnya udah moge loh. Kalau 2,5 nih kan masih mocil guys hitungannya. Oh sadis suaranya. Bumping. Kayaknya di remap enak sih nih R25 kalau di remap. Coba kalian ada yang user R25 cuma maksudnya mesin full standar modal remap, kalian boleh komen di bawah bedanya tuh signifikan atau enggak. Coba tadi sih dengar-dengar di Yamaha ya 250 cc nya modal remap udah enak. Banyak yang sharing kayak gitu guys. Coba kalian komen aja. Buat kalian yang masih awam mungkin ya, jadi Nako di BSD tuh tiap weekend mungkin Sabtu Minggu ya, itu ada aja fotografernya. Jadi buat kalian yang mau hunting foto motoran kalian, boleh nih lewat sini. Pasti ada kok tiap weekend. Ramai kan. Nah ada polisi, ada kalau nggak salah Pak Polisi Konoha gitu di sini. Kita 2,5 minggir dulu aja. Dapat parkir di depan tuh. Jadi enak, nggak perlu ke seberang. Depan sini juga bisa tuh. Di pinggir jalan banget. Oke, segini aja lah ya. Sampai Nako. Nanti balik gue mau ngonten di sini nih kameranya, jadi nggak bisa pakai mic guys. Ya, buat kalian yang belum subscribe, buruan deh subscribe. Lihat keseruannya, terus follow juga Instagram dan TikTok gue. Oke, thank you guys. See you next video guys ya.